biasa loh puji-pujian. Sebenarnya lagu terakhir kita, Tuhan menetapkan, itu sebenarnya sudah tidak jadi ya kita nyanyikan ya. Tapi Tuhan kita kalau Allah Roh Kudus bekerja itu memang kita tidak bisa tahan ya saudara ya. Tepat seperti yang Tuhan mau. Saya tadi pagi 4:30 waktu siap-siap, jam 4 lewat, sudah berlutut di kaki Tuhan, berdoa, Tuhan persiapan yang sudah saya ini yang saya sudah siapkan Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Namun memang benar, saya sebenarnya mau lari dari topik pembicaraan kita tentang Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 11, tetapi luar biasa Tuhan bawa lanjutkan ya. Tuhan ajar supaya taruh di hati saya supaya tetap kita melanjutkan untuk poin yang keempat. Saudara tahu judulnya apa? Yang keempat adalah berkenan kepada Allah ya. Lah jadi pujian tadi meneguhkan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa ya. Jadi kita diteguhkan. Nah, firman Tuhan diteguhkan luar biasa. Pak Edi, maaf saya lupa lagi. Bulan ini umur berapa? Tanggal 24 ya. Bulan ini umur berapa? 72. Bulan ini ya 72 tahun. On fire saudara, luar biasa ya. Kalau bisa berdiri, masih bisa menyanyi, melompat. Tadi lompat gak sih? Saya gak perhatikan. On fire. Saudara, kalau Pak Edi yang pimpin pujian, Bastiannya deg-degan karena matanya tidak lari dari Bastian. Saudara tahu apa yang Pak Edi lakukan? Memacu Sebastian dan pemain musik supaya harus semangat, nggak boleh lemes-lemes. Oh, saya kalau dari awal di tempat ini saya perhatikan Pak Edi kalau musiknya lemes sedikit matanya melotot, harus semangat. Pak Edi sekali lagi, ayat emasnya apa yang selalu dibilang? Latihan badani sedikit badan. Gunanya sedikit ya. Apa Mami Lisa mungkin bisa mempertegas? Latihan badani terbatas gunanya ya. Nah, jadi Pak Edi memang benar-benar hidup dengan iman bahwa tubuh ini hanya sementara. Olahraga katanya olahraga sedikit gunanya, tapi kalau ibadah besar gunanya, luar biasa. Dari awal sampai saya di sini sampai saat ini, kalau nggak ada halangan benar-benar seperti kelemahan tubuh, tetap datang beribadah. Ini aja corona sudah mulai, jadwal kompria sudah dibuat. Kapan ini katanya? Wah, luar biasa ya. Kapan ini bisa mulai komprianya? Dahsyat memang. Ini teladan buat kita ya. Jadi mari kita punya teladan yang baik, kita ikutin sampai masa tua, sampai masa putih rambut, masih memuji Tuhan, on fire di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk pada poin yang keempat di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan pertama, sebagai persembahan yang hidup, yang kedua yang kudus. Dan kemarin kita sudah bahas hidup dan kudus adalah satu, karena yang memberi hidup adalah Roh Kudus ya. Dan saudara, di sini kita lanjut, dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggris, justru itulah pelayananmu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi kita masuk kepada poin yang keempat adalah yang berkenan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari mempersembahkan hidup, kita tarik lagi ke belakang, apa itu yang mempersembahkan hidup ya saudara? Mempersembahkan tubuh maksudnya. Tujuan dari mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan adalah supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Tujuan dari mempersembahkan tubuh ini
adalah supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Kesimpulannya lagi, jadi supaya hidup berkenan kepada Allah, kita memang harus hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Amin. Karena memang hanya Roh Kudus yang memisahkan kita dari dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jadi tujuan hidup kita di sini ketika kita menjadi anak Tuhan, satu-satunya tujuan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, supaya persembahan kita berkenan kepada Allah. Kita hidup berkenan kepada Allah. Dan ternyata pujian tadi sudah menjawab kenapa kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai. Nah, saudara, rebutan yuk cari ayat firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang sudah dapat langsung berdiri, bacakan firman Tuhan itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayo. Nah, puji Tuhan saudara. Jadi yang lebih tepatnya lagi, hidup kita berkenan kepada Allah apabila kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Baik belum tentu benar, tetapi kalau benar menurut firman Allah sudah pasti yang terbaik. Amin. Sekalipun jalannya mungkin berliku-liku, sekalipun keadaannya mungkin tidak sebagus, tidak seenak apa yang kita bayangkan. Sudah dapat? Belum? Nah, tidak seenak yang kita rasakan. Tetapi yang namanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan membuat kita berkenan kepada Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah ada yang dapat? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau sampai Pak Edi sama Ibu Lisa yang duluan dapat, wah, berarti teknologi kalah dengan Pak Edi sama Ibu Lisa. Kenapa? Mereka manual ya. Luar biasa ya. Dahsyat firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saudara yang kekasih, jadi kita lihat di sini bahwa hidup yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan saudara, kenapa hidup yang tubuh yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, kenapa hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu yang berkenan kepada Allah? Selain memisahkan kita dari dunia ini, bukan tubuh jasmani yang dipisahkan ya, dibawa ke planet Mars dan lain sebagainya, tetapi kita hidup tidak menurut lagi keinginan daging, tetapi hidup menurut keinginan roh. Buah yang kita hasilkan bukan buah kedagingan, tetapi buah Roh Kudus. Sudah dapat? Sepertinya Ibu Sari sudah dapat. Oh, Bapak Edi sudah dapat. Nah, Ibu Sari sudah dapat? Sudah. Berapa? Mazmur 37 ayat 23. Ya, mari baca. Yang sudah dapat berdiri baca. Yang kencang. Mazmur ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, tetap Tuhan menopang tangannya. Terus. Dahulu kamu muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kau lihat orang benar ditinggalkan atau anak muda yang meminta-minta roti. Lanjut. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Terakhir 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kenapa? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan
Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang setelah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi saudara, hidup berkenan kepada Allah identik dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nih pemazmur katakan, tidak pernah kulihat orang benar. Tidak, kenapa Alkitab tidak katakan dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang baik. Nah, harusnya begitu saudara, ya kan? Orang baik harusnya mendapat imbalan yang setimpal, ya. Orang baik kan tabur tuai. Orang baik pasti mendapat perlakuan yang baik. Karena Tuhan melihat hati. Karena perbuatan baik belum tentu benar. Bisa saja kita memberi karena kita mau dipuji. Bisa saja kita memberi karena kita terpaksa. Bisa saja kita memberi karena kita mengharapkan sesuatu. Dan tidak ada yang bisa melihat kita, ya. Makanya firman Tuhan ya dan amin. Tidak pernah kulihat orang baik. Oh salah, orang benar ditinggalkannya. Orang benar, ya, hidup berkenan berarti benar di hadapan Tuhan. Anak cucunya meminta-minta roti, setiap hari ia menaruh belas kasihan. Tidak bisa dipisahkan, ya. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, identik dengan penuh kasih. Amin. Karena Yesus kita adalah kasih. Jadi karakter Yesus yang pertama itu tidak bisa kita tidak warisi. Kita pasti warisi, adalah kasih. Makanya di sini tiap hari ia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wah, luar biasa. Jadi saudara, komplit gak saudara? Anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Yang bisa membuat kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, untuk supaya kita tetap hidup dituntun oleh Tuhan dan Roh Kudus, maka tidak boleh kita dipisahkan dengan yang namanya tetap. Tinggal tetap supaya tetap menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi jangan ke kiri, jangan ke kanan. Amin. Tadi malam ada 2 orang tamu datang ke sini. Dari saudara kita, saudara mengerti yang saya maksud. Datang ke tempat ini minta dinikahkan. Jadi mereka 2 orang sejoli tetapi dipisahkan oleh beda keyakinan. Nah, datang ke sini, mereka datang bukan jemaat sini, mereka dari Pekalongan. Nah, dikenalkan oleh salah satu jemaat kita katanya. Saya katakan kalau jemaat di sini sebenarnya banyak ya. Jadi saya banyak juga yang beribadah di Pekalongan. Nah, jadi saya katakan yang mana? Dia sebutkan detail, tetapi dia juga tidak terlalu tahu namanya, dan akhirnya bercerita. Tetapi singkat cerita, saya katakan, saya tanya, masih terikat pernikahan atau pokoknya berbincang panjang lebar. Ternyata si gadis ini sebelum berkenalan dengan si pria ini yang adalah umat kita atau Kristiani, dia sudah lebih dahulu mengenal Tuhan. Dia sudah dibaptis setahun sebelumnya. Nah, namun oleh karena keadaan dia harus kembali lagi ke keyakinannya yang pertama. Nah, jadi saya katakan sekarang ketika dia mendapatkan calon suami yang yang Kristen, dia mau menikah ikut suami lagi, ikut calon suaminya. Namun halangan di antara mereka bahwa suaminya masih terikat pernikahan sekalipun sudah cerai secara hukum. Saya katakan menurut firman Tuhan saya tidak bisa gitu. Jadi saya katakan belum bisa karena Bapak terikat pernikahan. Nah, dia berdebat dengan saya katakan seperti ini. Akhirnya saya melihat harapan dari ibu itu yang tadinya fokusnya dia datang untuk pernikahannya, tujuannya. Nah, itulah yang dikatakan orang yang saya kalau bahasa itu orang yang pertama menjadi yang terakhir. Nah,
yang si cowok yang tadinya sebenarnya dia yang membawa si cewek ini, sekalipun cewek ini sebelum kenal dia katanya sudah lebih dahulu dibaptis atau mengenali Yesus, tapi akhirnya mundur lagi karena keadaan. Nah, lebih tertarik berbicara tentang kerajaan Allah, sementara cowoknya fokus untuk bagaimana nih caranya kami supaya bisa diberkati. Saya mentok, saya katakan nggak bisa, saya bilang begitu. Kami mau pindah kok di sini, bukan soal itu, saya katakan. Bukan soal saudara mau menjadi jemaat di tempat ini dan lain sebagainya, tetapi menurut firman Tuhan saya tidak bisa, saya katakan. Bahkan dia tanya Bapak Gembala, saya katakan Bapak Gembala masih di Jakarta. Dia bersikeras untuk bertemu Bapak Gembala, saya katakan kami satu. Jadi tetap memang namanya masih terikat pernikahan, nggak bisa. Tapi sudah cerai, saya katakan nggak bisa karena Bapak diberkati di mana? Di gereja, ya nggak bisa, saya katakan. Akhirnya singkat cerita malah lebih banyak berbicara dengan si cewek tentang kerajaan Allah. Saya katakan lebih baik begini solusinya. Cari Tuhan dulu, benar-benar cari Tuhan, beribadah, berdoa, dan Tuhan akan tunjukkan cara terbaik, baik untuk ibu, baik untuk bapak. Nah, maksudnya firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, baik itu pertolongan, pembelaan, jalan keluar. Yang penting cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibu sekarang sudah nggak pernah berdoa cari jalan untuk ke surga kan? Sudah menemukannya. Harusnya ibu fokus mengerjakan keselamatan. Maksudnya bagaimana? Ibu itu dari sekian banyak orang Tuhan pilih, bukan main-main. Ya singkat cerita banyak berbicara tentang itu. Dan sampai pulang dia lupa kalau dia kesini mau dukung suaminya untuk bisa menikahkan mereka. Sampai si cowok colek-colek, sudah. Jadi saya katakan semoga, saya berharap semoga supaya tidak kebetulan. Dia katakan memang tidak kebetulan saya kesini, hanya lewat. Nah, memang sudah berapa kali kesini malah nggak pernah ketemu. Nah, ini malah cuma lewat, kita coba dan akhirnya ketemu. Saya katakan, saya berharap itu bukan pertemuan yang biasa saja, tetapi ada yang dia dapat di sana, bahwa dia menerima keselamatan itu bukanlah main-main. Ya, jadi saudara yang kekasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Baik belum tentu benar, tetapi firman Tuhan katakan hidup berkenan kepada Allah sudah pasti menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Di sini untuk menjadi hidup benar dan berkenan di hadapan Allah, pemazmur katakan jauhilah yang jahat. Jahat menurut pemazmur itu bagaimana? Jahat menurut firman Tuhan itu bagaimana? Saudara, kalau saya tegur Brur Filipus, misalnya saya tegur Oka, saya tegur Anjar, mulai sekarang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, karena ini merusak baik tubuhmu maupun hubunganmu dengan Tuhan. Saya kira-kira jahat nggak saudara? Sepertinya jahat, ya kan? Anak-anak dari dulu sampai sekarang peraturan di rumah kami jam 9, mau cowok mau cewek jam 9 mentok. Kalau lewat jam 9 belum ada di rumah, tidur di luar. Adik saya, saudara cewek, pernah lompat pagar. Karena saking dia takut dia pulang lebih dari jam 9, tapi malas paneng bapak gembalanya. Karena dilihat orang cewek lompat pagar. Karena dia saking takutnya sama suami saya zaman dulu ya saudara, masih kalau dan sampai sekarang sih saudara, cuma mungkin karena Roh Kudus sudah lebih berdaulat penuh. Nah jadi sedikit tapi yang namanya dosa tetap dosa, tapi untuk peraturan-peraturan yang masih bisa digoyang, masih ada kemurahan. Nah jadi mau mereka Oka, mau siapapun, saya katakan jam 9 lewat belum ada di rumah, apapun alasannya. Nah jadi ada aturannya saudara. Jadi saya jahat nggak saudara? Anjar, Oka pernah nggak Oka ditinggalkan di luar? Pernah? Nggak pernah, berarti Alfred sama Anjar. Saudara, saya sengaja biar mereka di sana setengah jam lebih
duduk sambil ngobrol di depan pintu pagar, telepon terus, bu, tok 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 tok. Saya nggak bukain, saudara, memberi mereka pelajaran bahwa aturan harus tetap diikuti. Saya jahat nggak? Ya jahat secara manusia, iya kan saudara? Jahat. Tetapi saya mendisiplin mereka bahwa ada aturan yang membuat mereka menjadi lebih baik. Karena pernah Alfred pulang, motornya dipepet orang, bodinya hancur semua, saudara, pulang malam. Nah, jadi demi kebaikan mereka, karena kompleks kita ada beberapa daerah yang harus dilalui dengan jalan yang gelap. Jadi demi kebaikan mereka, ya saudara, tapi belum tentu baik ya saudara. Menurut saya benar, belum tentu baik, karena mereka rasa saya jahat sekali. Nah, firman Tuhan juga kadang seperti itu. Sepertinya, aduh kok setengah mati banget, kok sepertinya menyayat hati, menyobek, membuat sakit, berdarah ini. Nah, sakit sekali, nggak bisa diterima kadang dengan logika. Tetapi itulah firman Tuhan, dan itu yang dikatakan benar, bukan hanya baik saja, ya. Jadi saudara, yang dimaksud firman Tuhan di sini berkenan kepada Allah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Saudara, yang memisahkan kita dengan dunia ini adalah buah-buah roh. Amin. Buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus apa saudara? Sudah di sini jadi bisa disebutkan. Anak-anak sekolah minggu sudah bisa mengumpulkan mungkin ya, sudah 1, 2, 3 orang yang mengumpulkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekarang saudara buka Galatia 5, bandingkan dengan perbuatan daging saudara. Galatia 5 berbandingnya luar biasa saudara. Galatia pasal 5 ayat perbuatan daging 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pertanyaannya, saudara, bisa nggak perbuatan daging dan perbuatan roh ini saudara satukan? Hah? Coba kasih. Oh, katanya bertolak belakang ya, bertolak belakang. Orang yang mempunyai kasih tidak mungkin iri hati. Orang yang mempunyai kasih tidak mungkin menginginkan perseteruan, karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Apalagi saudara, bertolak belakang kan dengan perbuatan daging. Itulah yang memisahkan kita dari dunia ini, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun dunia punya banyak cara untuk membuat kita menjadi serupa dengan dia. Seperti keadaan sekarang ini, saya jujur saudara, saya malah mulai terbiasa dengan tidak cipika-cipiki, tidak bersalaman. Waduh, saya bilang ini memang benar-benar corona melatih saya menjadi bukan diri saya lagi ya. Saya sampai lupa beri salam. Kebablasan saudara, jemaat datang saya cuek main handphone. Ya, waduh, ini gawat ini kalau tidak berjaga-jaga ya. Kalau tidak benar-benar mawas diri, kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah tujuan iblis. Dia nggak mungkin dikte kita, ataupun datang dengan tanduk 2, dengan sayapnya yang hitam. Halo Pak Win, jangan salaman ya. Halo Ibu Sabila, mulai sekarang sudah kalau batuk sedikit nggak usah ke gereja ya.
Enggak, dia datang dengan cara yang luar biasa, memakai aturan yang sah untuk membuat kita jadi labil, ya. Karena pada dasarnya dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh roh-roh jahat di dunia ini. Sudah diserahkan. Kok tega amat ya Tuhan ya? Kok kasih kita tinggal di sini, mbok kita dikasih tempat yang berbeda gitu loh. Saudara, kalau kita dikasih tempat sendiri, nggak bisa dibedain mana lalang mana gandum. Memang harus tumbuh bersama supaya murni, kelihatan mana lalang mana gandum, kelihatan mana anak Tuhan. Saudara, untuk menjadi juara satu di kelas harus ada yang namanya tes. Ya Bastian, bener ya? Ya. Untuk menjadi yang terbaik harus adanya namanya uji coba, ya. Jadi memang harus kita ada di sini supaya kelihatan murni. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Haleluya. Jadi tidak main-main, saudara. Perbedaan mencolok kita bisa lihat ketika Kain dan Habel. Itu berbicara tentang perbuatan daging dan perbuatan roh, yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Perbuatan daging telah nyata. Yang ada di Kain adalah perbuatan-perbuatan daging yang mengikuti dia dan akhirnya berujung pada penghukuman. Sementara Habel adalah suatu contoh hidup dalam perkenanan Tuhan. Persembahannya berbau harum di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Allah. Amin. Contoh yang sangat sederhana di dalam Alkitab mengenai buah roh dan perbuatan daging itu ada di Kain dan Habel. Mari kita baca. Saudara, Kain dan Habel. Kemudian itu saudara, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, di sini dikatakan ayat 2, selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, ini yang pertama, yaitu adalah anak tertua, mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Keempat, saudara perhatikan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara tahu perbedaan Kain apa karena sayur, bawang, tomat yang dipersembahkan sehingga Kain tidak diindahkan? Apakah karena Habel mempersembahkan lebih mahal daripada Kain? Ada saudara yang mengerti? Kain mempersembahkan tidak dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Ya saudara, masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak dicatat dia memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, dan ini adalah sikap hati. Ya, mengharapkan sesuatu dari pemberian apa yang dia berikan. Habel mempersembahkan yang terbaik, anak sulung sesuai dengan firman Tuhan, yang harusnya menjadi milik Allah dia persembahkan kepada Allah, dan dia pilih yang terbaik. Dengan hati yang bulat dia persembahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita baca, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya
hatinya muram. Perhatikan ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kenapa dikatakan firman Tuhan Kain adalah gambaran perbuatan daging? Karena hasil akhir dari Kain adalah keinginan daging, perseteruan, iri hati, dan amarah. Ya saudara, karena memang buah-buah dari kedagingan kita sudah baca tadi saudara. Makanya pentingnya kita mempersembahkan tubuh kita. Amin. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, adalah dipimpin oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, dunia ini sangat mengecewakan. Yang mengecewakan kita adalah keinginan kita. Ya saudara, benar tidak saudara? Sekarang lagi viral kan dari tahun kemarin, kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, tidak sesuai harapan. Banyak video ekspektasi, kenyataan, ya. Kenyataan mau ke salon pengennya dandan cantik-cantik, hasilnya kayak kuntilanak. Nah, tidak sesuai harapannya. Harapannya operasi plastik supaya jadi kayak Luna Maya, akhirnya jadi kata mami, jadi jangan menyebutkan nama orang ya dengan sembarangan ya. Saudara terjemahkan sendiri. Itulah yang mengecewakan manusia. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita melakukan, Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Engkau tahu bahkan saya ninggalin ini, ninggalin itu, supaya saya bisa aktif di gereja. Tuhan, engkau tahu Tuhan, saya diem aja. Mereka bilang ini, bilang itu, bilang ini, bilang itu tentang saya. Saya tahu mereka ceritain saya di belakang. Saya diem aja Tuhan. Tapi kali ini saya nggak bisa. Nggak bisa Tuhan. Nggak selamanya saya bisa diem. Saudara, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan berkemurahan hati setiap waktu, setiap saat. Berat nggak saudara? Daging bilang gak bisa, JC, kamu masih manusia, wajar kalau marah. Ayo marah aja, berontak, supaya mereka tahu kamu punya wibawa, supaya mereka tahu kamu nggak harus selalu diperlakukan seperti itu, supaya mereka tahu kamu bisa. Sering nggak saudara mengalami hal seperti itu? Kalau ada yang datang menasihati saudara, jangan terus seperti itu kamu bodoh, kamu lawan. Dari siapa itu saudara? Saudara, saya bersyukur luar biasa. Anak Tuhan Gereja GPDI Philadelphia Kedunguni, seperti pemazmur katakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Amin. Dan di dalam Roma 12 ayat 1, supaya kamu tahu, ayat 2, supaya kamu tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Kita hidup di dunia, kiri kanannya itu adalah alat kuasa kegelapan untuk menarik kita, ya. Jadi kita benar-benar harus, saya katakan kepada salah seorang anak Tuhan, kuncinya menjadi anak Tuhan untuk tetap selalu mengarah kepada perbuatan-perbuatan roh adalah telinga dan mata kita harus kita filter. Amin. Karena mata melihat belum tentu apa yang sebenarnya, telinga mendengar belum tentu apa yang sebenarnya. Yang penting di sini ukurannya, setiap hal yang membangun manusia rohani kita, terima itu. Amin. Ketika sesuatu yang masuk di telinga kita, sesuatu yang dilihat oleh mata kita mulai menggoncang iman kita, katakan tidak. Amin. Itulah yang dinamakan Roh Kudus ada di dalam kita, yang memisahkan kita
berkata dari dunia ini, amin, saya tidak mau jadi serupa dengan dunia ini. Saudara, sederhana, baca Galatia 5 yang ayat 19 dan ayat 22. Ketika kita melihat buahnya adalah kepertikaian, ketika kita melihat adalah buahnya mengecewakan, ketika kita melihat buahnya adalah kesakitan, kepahitan, katakan tidak, ini bukan dari Tuhan. Amin. Ini bukan buah Roh Kudus. Ketika sesuatu datang kepada kita, kita berbelas kasihan. Ketika sesuatu datang kepada kita, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Ketika sesuatu datang, kita dengar dan kita lihat, membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Itulah perbuatan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, sekalipun berat, lalui itu. Haleluya. Jadi Habel dan Kain bukan hanya dari soal perbuatan mereka yang mereka lakukan, tapi sikap hati. Jangan kita seperti Kain. Buahnya adalah buah kedagingan. Ketika kita tidak sesuai harapan kita, kita mulai marah, entah dengan siapapun. Kita mulai katakan tidak sesuai, apa terlebih marah sama Tuhan. Itu jangan, saudara. Tidak sedikit anak-anak Tuhan kecewa karena marah sama Tuhan. Termasuk yang saya saksikan ini. Dia kecewa dengan gerejanya, yang ketika dia katakan istri saya selingkuh, gerejanya mungkin niatnya baik, mengarahkan dia supaya berpikir positif. Tapi ternyata sudah bercerai, baru gereja hadir dan oh iya benar Bapak, ternyata begini-begini istrinya dan lain sebagainya. Udah terlambat, kata dia. Itu yang membuat saya kecewa, kata dia. Saya bahkan anti dengan yang namanya gereja. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah kecewa sama Tuhan, itu sudah ada di pintu neraka. Ya saudara, kok bisa? Lah kan saya memang terluka. Wajar kalau saya marah. Tuhan di mana waktu saya alami itu? Bukannya Tuhan bilang Tuhan selalu ada. Kok sepertinya saya berjalan sendiri? Bukan berjalan sendiri. Karena hatimu penuh amarah, maka Roh Kudus tidak ada di dalammu. Karena kita tidak bisa menempatkan perbuatan daging dengan perbuatan Roh Kudus di dalam satu tempat. Amin. Jika kuasa Roh Kudus ada di dalam hatimu, maka otomatis gelap itu harus pergi daripadamu. Dan jika engkau mengizinkan gelap itu ada di hatimu, otomatis juga terang itu akan lenyap. Amin. Jadi bukan Tuhan yang sering meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan, tangan Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menarik kita, untuk mengeluarkan kita dari persoalan kita. Tapi yang membuat Tuhan tidak berbuat apa-apa bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak mau, tapi kita yang menutup pintu rahmat itu dengan menyimpan dosa di dalam hati kita. Amin. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa. Rindu sekali Tuhan mendekati Israel, katanya. Ingin kukumpulkan mereka seperti induk ayam di bawah naungan sayapnya. Kepak sayap ayam, induk ayam. Tapi nggak bisa. Mereka yang harus ke sini. Karena mereka yang menutup pintu rahmat. Sekali untuk seumur hidup Tuhan datang dan menguduskan kita. Sekali seumur hidup dia datang dari surga yang kekal, yang mulia, yang benar-benar kudus, menjadi serupa dengan manusia, sama dengan manusia, merelakan kebesarannya menjadi daging, dan bahkan dia menjadi tumpukan dosa. Semua dosa manusia ditanggung olehnya, sekalipun dia tidak berbuat dosa. Terus sekali, kata firman Tuhan, nggak bisa 2 kali, nggak bisa sama setiap kali. Itu namanya menghina-bobokan kita. Hari ini buat jahat nggak apa-apa, nanti Yesus jamah sembuh lagi. Nanti kan Yesus jamah saya kudus lagi. Gak apa-apa hari ini atau siang ini saya berbuat dosa, sebentar saya minta ampun kudus lagi. Tenang saja. Gak bisa, saudara. Kalau secara sadar kita melakukan itu, kata firman Tuhan,
perbuatan daging. Paulus katakan, orang kalau ditegur sekali nggak dengar, 2 kali nggak dengar, 3 kali nggak dengar, Paulus lebih serem lah. Berdoa, serahkan kepada si jahat. Saudara mau seperti itu? Kalau anak kita sudah datang, ma bertobat, usia sudah lanjut, dekat sama Tuhan, ma. Dengar itu ya. Jangan anak kecil tahu apa. Saudara, Tuhan pakai anak kecil untuk bisa bawa untuk bisa orang tua ke surga, itu luar biasa loh saudara ya. Jadi jangan menganggap sesuatu yang membuat kita dekat sama Tuhan diukur dengan mata jasmanimu. Kamu bisa apa? Saya sudah lebih banyak makan asin dan garam, makanya mama darah tinggi terus. Nah ya, coba mama sekali-sekali makan tanpa garam dan tanpa apa. Kalau orang tua kan semboyannya begitu ya saudara. Dan memang benar, tapi kadang pengalaman itu bukan segala-galanya ya. Justru belajar dari pengalaman baru itu yang luar biasa. Kalau memang pengalaman Bapak Ibu makan asin dan garam setiap hari tidak ada perubahan, mari makan firman ya. Baru bisa membuat kita berubah di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan hari ini untuk berkenan di hadapan Allah, itu adalah pelayanan kita yang sejati. Haleluya. Berkenan kepada Allah. Persembahan tubuh itu adalah melakukan buah-buah roh. Dan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang bisa menghasilkan buah yang tetap. Katakan tetap saudara. Jadi nggak timbul tenggelam ya. Karena kita sudah baca di dalam Yesaya, setiap bulan menghasilkan buah. Tidak ada musimnya. Amin. Anak Tuhan menghasilkan buah roh gak musim-musiman ya. Kalau saya lagi banyak berkat, saya penuh kasih. Gak usah minta, saya bawa, saya kasih, saya taburkan semuanya. Gak bisa. Justru buah roh itu bekerja saat kita tidak mampu melakukannya. Amin. Seperti janda Sarfat. Wah, kembali lagi ke situ ya saudara ya. Gak bisa, gak sesuai. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Mari saya undang semua pelayan altar. Khotbah yang sangat sederhana ini saudara datang di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita untuk kita hidup di bawah tuntunan Roh Kudus.